Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Putri Andini, NIM 2002-05249, kelas 20A2 Prodi D3 Remik. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi patofisiologi sistem urinaria. Sistem urinaria yaitu sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Tujuannya mempertahankan keseimbangan internal tubuh atau homeostatis. Sekarang mari kita masuk ke anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kandung kemih atau vesika urinaria, dan sebuah uretra. 1. Ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang di bawah hati dan limpa. Di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Ginjal orang dewasa panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya 120 hingga 150 gram. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati dan sebagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak perirenal dan lemak pararenal yang membantu meredam guncangan. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus adalah tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf, dan pembuluh getah bening. Kemudian bagian-bagian ginjal. 1. Korteks, yaitu bagian luar ginjal. 2. Medula, bagian dalam ginjal. 3. Piramid, medula yang berbentuk kerucut. 4. Kolumna bertini, bagian korteks yang mengelilingi piramid. 5. Papillaris berlini, yaitu papila dari tiap piramid. 6. Pelvis, reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. 7. Calyx minor, bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. 8. Calyx major, kumpulan dari beberapa calyx minor. Fungsi ginjal. 1. Pengeluaran zat sisa organik. 2. Pengaturan konsentrasi ion-ion penting. 3. Pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. 4. Pengaturan produksi eritrosit. 5. Pengaturan tekanan darah. 6. Pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. 7. Pengeluaran zat beracun. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar, lapisan korteks atau substantia corticalis, dan lapisan dalam medula atau substantia medullaris. Fisiologi ginjal. 1. Mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Kelebihan air akan diekskresikan oleh ginjal sebagai urin. Namun, apabila kekurangan air, kelebihan keringat mengakibatkan urin yang diekskresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma, keseimbangan elektrolit. 3. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. 4. Ekskresi sisa hasil metabolisme, ureum, asam urat, kreatinin. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. 6. Membentuk hormon dihidroksikolekalsiferol. Selanjutnya, struktur ginjal. 1. Korteks ginjal atau korteks renalis. Mengandung jutaan alat penyaring nefron 1-1,5 juta. Fungsi nefron membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi terdiri atas susunan kapsul Bowman berbentuk seperti piala yang melingkupi glomerulus dan glomerulus gumpalan jalinan kapiler darah pada cekungan kapsul Bowman. Pembuluh yang menuju glomerulus disebut arteriole afferent, sedangkan yang meninggalkan glomerulus disebut arteriole efferent. 2. Sumsum ginjal atau medulla renalis.
pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid tersebut mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil sekresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis atau rongga ginjal, yang selanjutnya pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nefron. Nefron dibagi menjadi dua, yaitu nefron kortikalis. Nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks, lengkung Henle pendek dan tetap berada pada korteks. 2. Nefron juxtamedularis. Nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dan dekat dengan korteks medula. Lengkung Henle panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula. Bagian-bagian nefron. 1. Glomerulus. Suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriol aferen bersatu menuju arteriol eferen. Berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. 2. Kapsula Bowman. Bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. 3. Tubulus. Terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Tubulus proksimal. Berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuh dan mensekresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. 2. Lengkung Henle. Membentuk lengkungan tajam berbentuk U terdiri dari 1. Pars descendens, bagian yang menurun terbenam dari korteks ke medula. 2. Pars ascendens, bagian yang naik kembali ke korteks. 3. Segmen tipis, dinding yang sangat tipis di bagian bawah. 4. Segmen tebal, dinding yang lebih tebal di bagian atas. Lengkung Henle berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. 3. Tubulus distal, berfungsi dalam sekresi atau augmentasi zat-zat tertentu. 4. Ductus pengumpul atau ductus collectivus. Menerima cairan dari nefron yang berlainan, setiap ductus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan. Isinya urin ke dalam pelvis ginjal. Nefron membersihkan zat dengan cara 1. Filtrasi. 1/5 plasma disaring melalui membran glomerulus dan cairan yang terbentuk masuk ke tubulus ginjal. 2. Reabsorpsi. Dalam tubulus, zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit. Dan zat yang tidak direabsorpsi akan dikeluarkan bersama urin. 3. Sekresi. Zat yang berasal dari plasma disekresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus. 2. Ureter, tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih dan merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria dengan panjang 25-30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron-neuron simpatis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar, jaringan ikat atau fibrosa, dan lapisan dalam otot polos. Pada dinding ureter, terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Ureter terdiri dari dua bagian, yaitu pars abdominalis berada di dalam rongga abdomen dan pars pelvina di dalam rongga pelvis. 3. Vesika urinaria, disebut juga bladder atau kandung kemih, merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polosnya di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin 200-400 cc. Vesika urinaria mempunyai bagian 1 apek, 2 korpus, 3 fundus. Vesika urinaria dipersarafi oleh saraf otonom atau tak sadar. 4. Uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita memiliki panjang sekitar 2,5 cm sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis.
Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian dan dinamakan sesuai letaknya. 1. Pars praprostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. 2. Pars prostatica, terletak di prostat. 3. Pars membranosa, sekitar 1,5 cm, dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulbouretralis atau sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. 4. Pars spongiosa atau cavemosa, sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosum penis atau jaringan ereksi. Selanjutnya, proses pembentukan urin. 1. Filtrasi, merupakan proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh dan terjadi di dalam glomerulus. Zat berukuran kecil seperti glukosa, ion, dan limbah nitrogen mengalami filtrasi, sedangkan molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arteriole eferen. Hasil filtrasi disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Proses filtrasi dalam glomerulus dipengaruhi oleh faktor 1. Tekanan osmotik, tekanan yang dikeluarkan oleh air sebagai pelarut pada membran semi-permeabel, membran yang memungkinkan ion atau molekul melewatinya. 2. Pori-pori dalam kapiler glomerulus, membuat membran semi-permeabel memungkinkan untuk melewati molekul yang lebih kecil dari air tetapi mencegah molekul yang lebih besar, misalnya protein dan plasma. 2. Reabsorpsi, merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal. Hasil reabsorpsi yaitu filtrat tubulus atau urin sekunder. 3. Sekresi atau augmentasi, proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tak berguna seperti ion H, K, NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal, lalu dialirkan ke tubulus contortus collectivus atau saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya, lalu ke rongga ginjal, lalu ureter, lalu kantung kemih untuk disimpan sementara. Bila kantung kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya, patologi sistem urinaria. Berkurangnya aliran darah ke ginjal disebabkan kekurangan darah akibat pendarahan atau dehidrasi atau cedera fisik yang menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah. Daya pompa jantung menurun, tekanan darah sangat rendah, dan kegagalan hati. Penyumbatan aliran kemih, penyebabnya yang mungkin yaitu pembesaran prostat dan tumor yang menekan saluran kemih. Trauma pada ginjal, penyebabnya yang mungkin yaitu reaksi alergi, misalnya alergi terhadap zat radiopak, darah putih hasil penembusan sinar X yang digunakan pada pemeriksaan rongsen, zat racun, keadaan yang mempengaruhi unit penyaringan ginjal atau nefron, penyumbatan arteri atau vena di ginjal, kristal, protein, atau bahan lainnya dalam ginjal. 1. Glomerulonefritis, peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus yang ditandai dengan proteinuria dan hematuria dan dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Dibagi menjadi dua yaitu glomerulonefritis akut dan glomerulonefritis kronis. 2. Sindrom nefrotik, suatu sindroma atau kelainan yang telah menyebar ke tubuh yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria atau protein di dalam air kemih, menurunnya kadar albumin atau protein utama darah dalam darah, penimbunan garam dan air yang berlebihan, meningkatnya kadar lemak dalam darah. 3. Nefritis, peradangan ginjal ditandai dengan hematuria, darah di dalam air kemih, proteinuria, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis lokasi dan beratnya reaksi kekebalan. Jika daerah yang terkena pembuluh darah, maka penyakit yang timbul yaitu vaskulitis atau peradangan pada pembuluh darah. Apabila daerah yang terkena glomeruli, maka penyakit yang timbul sindroma nefritik akut dan sindroma nefritik kronis. Apabila daerah yang terkena jaringan tubuh interstitial atau jaringan ikat fibrosa,
maka penyakit yang timbul yaitu nefritis tubulointerstitial akut dan nefritis tubulointerstitial kronis. 4. Gagal ginjal atau renal failure. Penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan dan ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. 5. Pyelonefritis. Infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal yang disebabkan oleh Escherichia coli yang paling sering. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam, menggigil, mual muntah, nyeri di punggung bagian bawah, bisa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. 6. Hidronefrosis. Penggembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat atau terdapat batu, tumor, arteri atau vena yang letaknya abnormal. 7. Batu ginjal. Massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Proses pembentukan batu tersebut disebut urolithiasis, lithiasis renalis, atau nefrolithiasis. 8. Vesicoureteral reflux. Aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. 9. Cystitis. Radang kandung kemih disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama, sebagai komplikasi penyakit lain. 10. Uretritis. Peradangan pada uretra atau saluran kencing, disebabkan oleh bakteri E. coli dan beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonore, dan juga cedera bahan kimia. 11. Struktur uretra. Penyempitan lumen atau saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis, terbentuk jaringan ikat pada dindingnya, disebabkan oleh kelainan bawaan, operasi, atau infeksi. Diagnosis dan perawatan pada penyakit sistem urinaria. 1. Pengobatannya. Hindari obat-obat nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Penyesuaian dosis obat-obatan dan persiapan terapi pengganti ginjal. 2. Diagnosa dan perawatan. Kateterisasi. Pemasukan tabung ke tubuh seperti melalui uretra ke dalam kandung kemih untuk penarikan urin. Cystoskop. Alat untuk memeriksa bagian dalam kandung kemih juga digunakan untuk menghilangkan benda asing, operasi, dan bentuk lain dari perawatan. Dialisis. Pemisahan zat dengan saluran melalui membran semi-permeabel digunakan untuk membersihkan tubuh dari zat-zat yang tidak diinginkan. Hemodialisis. Penghapusan zat yang tidak diinginkan dari darah oleh bagian melalui membran semi-permeabel. Kateter Foley, sebuah kateter saluran kemih dengan balon di salah satu ujungnya yang mencegah kateter meninggalkan kandung kemih. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.